Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah mau hadir dalam video ini. Salam sukses, salam kaya raya, salam penuh keberlimpahan ya untuk teman-teman semua. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu, diberikan kebahagiaan oleh Sang Maha Pencipta Jagat Semesta Raya yang telah menciptakan jiwa-jiwa saya dan teman-teman semua yang selalu hadir di dalam video ini. Ya, perlu kita menyadari ya, kenapa manusia diberi masalah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya Tuhan ingin membuat manusia tersebut untuk mengembangkan dirinya menjadi manusia yang lebih hebat ya, lebih bermanfaat bagi manusia-manusia sekitarnya. Masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, apapun judulnya ya, itu sesungguhnya untuk menaikkan derajat kita, baik derajat pemahaman ya, derajat keuangan dan semuanya. Tapi banyak orang yang tidak bisa mengolah masalah tersebut, sebab malah membuat masalah tersebut menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan membuat dirinya justru menjadi lemah. Tapi ada orang yang jika ada masalah, tapi dirinya akan menjadi orang yang lebih hebat dan lebih kuat ya. Jika masalah itu hadir di dalam diri kita ya, lihatlah masalah tersebut apapun judulnya. Jika masalah tersebut adalah masalah keuangan yang hadir di dalam hidup kita, lihatlah masalah itu dulu. Saksikan masalah itu dulu. Saksikan ya. Dan carilah jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar. Jika Anda mencari jalan keluar ya, menceritakan masalah-masalah Anda ke orang lain, maka Anda justru akan menarik masalah-masalah yang baru menurut hukum alam semesta raya. Sebab semua yang ada di dalam hati kita itu bergetar, semua yang ada di dalam diri kita bergetar. Apalagi kalau kita mengatakan lewat suara, dan sesungguhnya suara itu bisa mengeluarkan getaran ya. Contoh, jika ada kilat banter ya, jika ada petir, ada kan cahaya cerit, langsung drrr, kaca di rumah kita itu menjadi keder, drrr, koyo pikirannya Kang Joko saya lagi keder. Ya, masalah itu seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati dalam mengolah masalah ya. Jika kita menceritakan kepada orang banyak dan kita mencari jalan keluar, kita tidak akan menemukannya. Jika kita meminta saran ya kepada orang ya, itu pun sesuai apa yang ada di dalam program orang yang kita mintai saran. Itu tidak sesuai program yang ada di dalam diri kita. Tanyakan kepada dirimu sendiri, karena di dalam dirimu ada Tuhan. Tanyakan ya, kalau mau tidur atau pokoknya kapanpun ya, Tuhan itu hadir dalam hidup kalian. Tanyakan kepada diri Anda bahwa bagaimana cara saya menemukan masalah ya Tuhanku, bagaimana ya Allah agar masalah ini dapat saya selesaikan. Bantulah saya ya Allah, bantulah saya Tuhanku untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti itu Anda akan menemukan jawabannya. Banyak orang yang ingin menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, namun tidak ada hasilnya ya. Bertanya kepada manusia maupun bertanya kepada pohon besar. Pohon besar ditanyai dibuat ritual ya, kayak kembang sumeno dupo sumeno kemenyan, Mbah bantu saya menyelesaikan masalah. Lagi jaluk tolong karo sopo, malah salah itu teman-teman. Itu malah justru menyesatkan. Caranya adalah lihatlah masalah yang hadir di dalam hidup kita ya, dengan kita rileks, dengan kita duduk ya. Kalau dalam Islam, jika orang dapat masalah apapun judulnya ya, masalah keuangan, masalah perjodohan ya, atau masalah cocote wong sing rak kepenak, itu kita disuruh berwudu ya, sholat, terus kemudian
berwudu, mandi, terus kemudian sholat. Kalau tidak ada hasilnya, ya mungkin ada yang salah di dalam ibadah kita itu. Itu kalau dalam Islam ya, yang masuk akal sedikit lah. Biasanya yang lagi emosi melakukan itu apa, tidak ada hasilnya, ya tetap masih emosi. Jika kita mau marah, ya contoh masalah marah, jika kita mau marah, contoh aku sore karo Joko kepengen nguaploki gara-gara Joko gak aku gondok, contoh teman-teman. Yaitu kita berhitung dulu. Jika kita punya masalah, berhitunglah 1 sampai 25, 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai 25. Kok masih salah ya, saya masih marah, ya tulislah masalah tersebut. Kenapa aku marah sama Joko, itu kenapa? Siji ditulis, contoh dit kudu tak bayar, terus wonge ruwet, omongane dobolan. Ditulis penyebab masalahmu, penyebab marahmu kepada orang itu apa, itu kita tulis. Dan setelah kita tulis, ya penyebabnya, sesuatu yang ingin kamu marahkan, kamu ingin keluarkan ke Joko, itu apa, ditulis dulu ya. Yang pertama adalah berhitung ya, cara agar kita tidak marah ya, soalnya marah itu kebodohan teman-teman, rugi orang yang marah. Baca orang marah terus, insya Allah gampang jantungan. Jika masalah kemarahan hadir di dalam diri kita, berhitung dulu ya, tenang dulu lah. Setelah berhitung, kamu tulis apa masalahmu dengan orang tersebut. Setelah berikutnya ya, sesuatu yang ingin kamu keluarkan, sesuatu kemarahan yang ingin kamu keluarkan itu apa, kamu tulis ya. Jika sudah kamu tulis sesuatu yang ingin kamu keluarkan, contoh ya, raimu wong ruwet kaya asu dancuk gini, bahasa miso semua, goro-goro gue, pokoknya bahasa yang menyalahkan orang yang membuat kita marah, itu kita tulis ya. Setelah kita berhitung, kita menulis ya, kita menulis, 1, menulis permasalahan, 2, menulis apa yang ingin dikeluarkan. Lalu kita duduk berpikir, katakanlah kepada diri kita, kira-kira aku melakukan ini kepada Joko ya, orang yang membuat saya marah, itu pantas atau tidak. Dipikir dulu, dipikir dulu, pasti itu sudah berkurang ya rasa marahnya teman-teman. Dia ngenangen se pantes ta ora aku mureng-mureng karo Joko ngene iki, pantes ta ora, iki dia ngenangen dulu. Pasti kalian akan menemukan apa, penyelesaian. Itu yang dinamakan contoh dari jalan ke dalam. Tidak ada jalan keluar, yang ada jalan ke dalam. Tapi kalau orang Jawa dulu karo marah itu biasanya dia mengundal nafas. Mengundal nafas itu seperti ini teman-teman. Dia menekuk lidahnya ke atas dan dia menghirup udara banyak-banyak dari hidung, nyedot udara, nyedot oksigen dari hidung, lalu mengeluarkan pelan-pelan. Dia bukan memakai pernafasan perut teman-teman, dia bukan menghirup dari mulut melainkan dari hidung. Dia menghirup dari hidung, kemudian pokoknya model pernafasan dada, bukan pernafasan perut, bukan model pernafasan perut, pokoknya model pernafasan dada ya. Itu dia menghirup nafas lalu mengeluarkan, dia menghirup nafas lalu mengeluarkan ya. Pasti itu akan rileks teman-teman, soalnya itu model teknik pernafasan diafragma itu seperti itu. Dan sesungguhnya udara yang kita hirup, di dalam udara tersebut ada unsur Tuhan, jadi kita itu pasti bisa tenang setelah menghirup itu ya. Tapi kalau jika kita ada masalah, mau marah, kita istighfar, ora mempan, soalnya ora mudeng apa itu istighfar, kemudian berwudu ya, ijeh kudu ngamuk, kemudian mandi ya, ijeh panas kudu muring-muring, ijeh sholat ya, berikutnya ijeh kudu marah, ijeh kudu muring-muring. Maka itu di dalam hidup kita ada yang keliru ya.
Sebenarnya ibadah sejati itu merenung apa ya. Sholat sejati adalah memahami apa yang membuat saya celaka dan apa yang membuat orang lain celaka. Tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji adalah perbuatan yang merusak diri sendiri, sedangkan mungkar yang merusak orang lain. Jika sholatnya sudah benar, mungkin ya itu tidak akan marah lagi. Tapi kalau masih marah ya mungkin tekniknya keliru. Sekarang kita pakai teknik yang logika saja ya, teknik yang secara sains saja. Teknik secara sains ya seperti itu, berhitung, menulis masalahnya, menulis apa yang ingin dikeluarkan, dan kemudian dipikir dulu apakah pantas saya mengeluarkan kemarahan seperti ini kepada orang tersebut ya. Itu seperti itu. Dan di zaman dahulu Rasulullah sudah berkata, jika kamu punya masalah, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, jika kamu mau marah, duduklah. Karena duduk itu memang membuat diri kita menjadi tenang, teman-teman. Duduk, maksudnya duduknya itu bukan duduk biasa, duduk tapi pikirannya mikir, apakah pantas saya melakukan seperti ini. Itu membuat diri kita tenang. Itu sains, teman-teman. Ini saya tidak bicara agama, saya bicara sains. Itu Rasulullah sudah menemukan seperti itu, dan diteliti para ilmuwan, ternyata hasilnya benar ya. Jangan berdiri jika kamu mempunyai masalah, duduklah, rilekslah sejenak. Lalu apa itu? Kemudian kalau jika diri kita sudah tenang ya, ingatlah di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang tenang ya, Rene, datanglah ke surgaku. Orang-orang yang tenang, sini lo ke sini, ayo datang ke surgaku. Allah hanya memanggil orang-orang yang tenang. Ingat ya teman-teman, Allah hanya mau bersama orang-orang yang tenang. Orang-orang yang tenang hanya yang akan dipanggil Allah. Jiwa-jiwa maksudnya, bukan manusia, bukan raga, jiwa-jiwa yang tenang yang akan dipanggil Allah. Sedangkan jiwa-jiwa yang kemerongsong, marah, jiwa pendendam, iri, dengki, hasut, itu kan jiwa tidak tenang ya. Jiwa-jiwa seperti itu, jiwa-jiwa yang buruk, getaran vibrasi rendah, seantai-antai, itu tidak akan dipanggil Allah. Sungguhnya dia hanya mau memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Itu kalau di dalam Islam. Kalau di dalam Kristen ya, tenangkanlah dirimu, karena di dalam dirimu ada kekuatan. Aku bersamamu, dan di dalam dirimu ada kekuatan. Itu kalau di dalam ajaran agama Kristen. Ya intinya itu sama teman-teman. Saya tidak membeda-bedakan ya. Karena Islam menurut pemahaman saya adalah bukan agama, tapi Islam dari kata salama, yusalimu tasliman, islaman Islam. Islam itu maknanya orang-orang yang selamat ya. Kalau saya mengaku saya sudah Islam, apakah yang sana, aku yang kecil mengaku aku sudah Islam, tapi kalau aku yang besar belum mengakui aku yang kecil ini sebagai Islam, yaitu percuma. Saya sudah mengaku Islam, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala belum mengakui saya sebagai Islam ya, saya sebagai orang yang selamat. Ini sama saja teman-teman, karena Islam itu bukan hanya tertulis di KTP saja, bukan ikrar kata-kata saja, tapi Allah yang menilai ya. Jadi saya tidak akan menyalah-nyalahkan dan tidak akan membeda-bedakan agama-agama teman-teman semua ya. Semua Tuhan itu adil ya. Tuhan tidak membela. Kalau di Indonesia kan banyak pemeluk Islam, selain Islam itu salah gitu saja ya. Kalau menurut kebanyakan para sana, pokoknya bukan saya. Menurut yang ada ngomong ya, kalau bukan Islam itu masuk neraka, itu bukan wilayah saya teman-teman. Saya yang santai-santai saja seperti ini ya. Mereka ya yang sedikit-sedikit mungkin neraka, sedikit-sedikit haram ya, itu bukan saya. Saya ini Nusantara.
Ya seperti itu ya. Jadi tenanglah, lihatlah masalah tersebut ya, jangan takut, jangan khawatir, carilah jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Ya langsung saja. Dalam budaya Jawa, primbon atau ramalan hidup memiliki peran penting. Salah satu aspek yang sering diperhitungkan adalah weton, yaitu kombinasi hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa. Dalam keyakinan masyarakat Jawa, ada 7 weton yang membawa keberuntungan besar, khususnya dalam hal keuangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa jumlah weton dalam primbon Jawa ada 35, namun 7 weton ini disebut sangat beruntung, yang konon tidak mengenal kata miskin lantaran sudah ditakdirkan kaya raya seumur hidup ya. Nomor 1, Selasa Pon ya. Banyak-banyaklah bersyukur Anda yang wetonnya Selasa Pon, sebab Anda kategori weton kaya raya nomor 1. Weton pertama yang sangat beruntung konon tidak mengenal kata miskin dari 35, hanya 7 weton yang ditakdirkan kaya raya menurut primbon Jawa. Menurut primbon Jawa, weton ini dianggap membawa keberuntungan finansial karena dipercaya memiliki energi positif yang mendukung kesuksesan dalam hal materi. Yang kedua ada Rabu Pon ya. Menurut primbon Jawa, orang yang lahir pada weton Rabu Pon diyakini akan mendapatkan rezeki yang melimpah sepanjang hidupnya, memberi keberuntungan finansial yang kuat ya. Ingat ya, Selasa Pon, Rabu Pon. Jadi kalian banyaklah bersyukur. Yang berikutnya ada Rabu Pahing ya. Dianggap sebagai kombinasi yang memberikan keberuntungan luar biasa dalam aspek keuangan, menciptakan jalan untuk kemakmuran dalam jangka panjang ya. Jadi bersyukurlah yang wetonnya Rabu Pahing. Yang nomor 3 ada Kamis Kliwon ya. Menurut primbon Jawa kuno, mereka yang lahir pada Kamis Kliwon akan membawa energi positif dan kesuksesan dalam keuntungan finansial ya. Yang berikutnya lagi ada Kamis Legi. Kamis Legi yaitu weton dianggap sebagai waktu yang sangat baik untuk mencapai keberhasilan finansial, menciptakan peluang-peluang yang menguntungkan ya. Yang nomor 6 ada Jumat Kliwon ya. Wah, sopo iki sing Jumat Kliwon? Koyo anake kancaku. Jumat Kliwon, masyarakat Jawa meyakini bahwa orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon akan memiliki keberuntungan finansial yang besar dan kemakmuran yang berkelanjutan ya. Yaitu diingat-ingat lagi ya. Apa itu? Rabu Pahing, Kamis Kliwon, Kamis Legi, dan Jumat Kliwon ya. Yang berikutnya ada weton Minggu Wage. Weton ini dianggap sebagai kombinasi yang membawa berkah dan keberuntungan, menciptakan jalan untuk kemakmuran dan keberhasilan. Ya, itu ya teman-teman, beberapa weton yang ditakdirkan untuk menjadi kaya raya. Tentunya kita juga semua berhak dan sama-sama ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya raya, karena Allah atau Tuhan ya menciptakan manusia itu sifatnya adil, sifatnya tidak membeda-bedakan. Kalau yang membeda-bedakan itu sifat manusia ya, yang membeda-bedakan adalah iblis. Di dalam diri manusia ada kandungan iblis dan kandungan Tuhan dan kandungan unsur malaikat di dalamnya ya. Jadi ya, yakinkanlah diri Anda kalau diri Anda itu mampu. Nasihatilah diri Anda sendiri ya. Biasanya itu orang menasihati orang lain itu pinter teman-teman, menjadi ahli penasihat dadakan untuk orang lain. Namun untuk dirinya sendiri menasihatinya itu sangat susah teman-teman. Itu biasanya, contoh ini sebut saja namanya Joko ya. Dia itu kan mukanya pas-pasan ya, badannya pun tidak terlalu keren.
cendik, keriting, wireng. Dia itu sering memuji dirinya sendiri di hadapan cermin. Ya, ini bagus teman-teman. Apa itu, di dalam cermin, dia di depan cermin dia memuji, wah aku adalah pria yang tampan, awet muda dan ganteng. Itu bagus teman-teman. Itu nanti akan memunculkan inner beauty ya. Kalau laki-laki ya pasti ya inner handsome, ketampanan yang terpancar dari dalam. Jadi membuat diri kita semakin percaya diri, dan kata-kata adalah getaran ya. Di dalam isi hati adalah getaran yang selalu memancar ke alam semesta, dan itu dirasa akan bisa berdampak positif terhadap orang yang sering memuji diri dan menasihati diri sendiri, mengarahkan ke dalam hal yang baik. Ya itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam kaya raya, salam penuh keberlimpahan, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.